Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek berikut, saya akan menyampaikan materi terkait dengan desain sistem. Desain sistem ini adalah tahap penting dalam pengembangan berbagai jenis sistem, seperti sistem informasi, sistem basis data, sistem jaringan, maupun sistem kendali industri. Desain yang baik tidak hanya memetakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan sistem, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kritis seperti keamanan, ketersediaan, skalabilitas, dan efisiensi. Dalam praktiknya, proses desain sistem harus dilakukan secara hati-hati dan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, pemilihan teknologi, hingga perencanaan implementasinya. Tujuannya adalah menghasilkan sistem yang berkualitas, andal, dan mampu mendukung tujuan organisasi secara optimal. Dengan pendekatan desain yang matang, organisasi dapat memastikan sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga fleksibel menghadapi perubahan dan perkembangan di masa depan. Desain sistem merupakan proses penting dalam pengembangan teknologi informasi yang bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan dan spesifikasi yang diperoleh dari hasil analisis sistem menjadi bentuk rancangan teknis yang terstruktur. Pada tahap ini fokusnya adalah menjabarkan bagaimana sistem akan bekerja, termasuk arsitektur, alur data, komponen perangkat keras dan komponen perangkat lunak, antar muka pengguna, serta mekanisme keamanan dan kontrol yang diperlukan. Desain sistem tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek bisnis dan kebutuhan pengguna agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi. Setelah kita tadi memahami tentang definisi dari desain sistem, maka tujuan desain sistem tersebut adalah yang pertama, mempermudah implementasi. Yang dimaksud adalah dengan rancangan yang jelas, tim pengembang dapat mengimplementasikan sistem secara lebih terstruktur, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat waktu pengembangan. Tujuan yang kedua adalah mengurangi kompleksitas. Jadi, sistem modern seringkali memiliki komponen yang kompleks dan saling bergantung. Maka, desain sistem yang baik memecah sistem menjadi modul-modul yang lebih sederhana, sehingga memudahkan pemahaman, pengelolaan, serta pengujian sistem itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan konsistensi dan standarisasi, di mana desain sistem menetapkan standar, aturan, dan prinsip teknis yang harus diikuti oleh seluruh tim pengembang, sehingga nantinya menghasilkan sistem yang konsisten, dapat diprediksi, dan lebih mudah untuk dipelihara. Selanjutnya, tujuan yang keempat adalah mengoptimalkan sumber daya. Dengan perencanaan yang matang, desain sistem dapat memaksimalkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia, sehingga proyek menjadi lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Sedangkan tujuan yang kelima adalah meningkatkan keamanan, ketersediaan, dan skalabilitas. Desain sistem mempertimbangkan mekanisme proteksi data, redundansi,
serta kemampuan sistem untuk berkembang sesuai dengan bisnis yang selalu berubah. Tadi ada 5 tujuan dari desain sistem. Slide berikutnya ini akan saya bahas terkait dengan analisis kebutuhan desain sistem. Analisis kebutuhan desain sistem ini adalah tahap awal yang krusial dalam pengembangan sistem atau proyek perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara menyeluruh apa yang dibutuhkan oleh sistem sehingga perancangan yang dibuat dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang tepat, risiko kesalahan, ketidakcocokan, atau kebutuhan yang terlewat selama proses pengembangan dapat diminimalkan. Analisis kebutuhan juga menghasilkan atau memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan harapan pengguna dan stakeholder. Maka proses analisis kebutuhan sistem nanti akan melibatkan beberapa tahapan-tahapan yang ada. Adapun tahapan proses analisis kebutuhan desain sistem dimulai dari studi awal. Tahap ini mencakup identifikasi masalah atau peluang yang melatar belakangi dibangunnya sistem baru atau perbaikan sistem yang telah ada. Di sini juga ditentukan siapa saja stakeholder yang terkait, mulai dari pengguna akhir, youth management, pemilik bisnis, hingga pihak-pihak lain yang berhubungan dengan sistem itu sendiri. Tujuannya adalah memastikan semua pihak yang berkepentingan terlibat sejak awal. Adapun tahapan yang kedua adalah pengumpulan informasi. Data dan informasi dikumpulkan melalui berbagai metode, diantaranya wawancara, yaitu untuk mendapatkan masukan langsung dari stakeholder. Berikutnya juga bisa melalui observasi, ini untuk memahami proses yang berjalan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Pengumpulan informasi juga bisa dilakukan melalui survei yang diperoleh dari banyak orang secara efisien maupun melalui studi dokumen untuk menelaah laporan, kebijakan, dan peraturan-peraturan yang relevan. Tahapan proses analisis kebutuhan desain sistem yang ketiga adalah analisis dan klasifikasi kebutuhan. Setelah sistem informasi terkumpul, data dianalisis dan kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut diidentifikasi. Kebutuhan kemudian diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional, yaitu apa yang harus dilakukan oleh sistem, dan kebutuhan non-fungsional, yaitu karakteristik sistem seperti kinerja, keamanan, ketersediaan, dan skalabilitas. Tahapan berikutnya yang keempat adalah validasi dan verifikasi kebutuhan. Setiap kebutuhan diverifikasi untuk memastikan konsistensi, relevansi, dan kemampuan sistem dalam memenuhinya. Hal ini penting agar tidak ada kebutuhan yang salah tafsir atau tidak dapat direalisasikan. Tahapan berikutnya adalah prioritas kebutuhan. Jadi kebutuhan dinilai berdasarkan urgensinya, nilai bisnis, dan dampaknya terhadap sistem itu sendiri. Dengan prioritasasi, tim pengembang dapat fokus pada kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Tahap berikutnya adalah dokumentasi kebutuhan.
Semua kebutuhan ditulis secara terstruktur dan jelas, mencakup deskripsi rinci serta alasan mengapa kebutuhan tersebut diperlukan. Dokumentasi ini menjadi panduan resmi bagi tim pengembang. Sedangkan tahapan yang ketujuh adalah verifikasi dengan stakeholder. Nah, hasil analisis disampaikan kembali kepada stakeholder untuk diverifikasi dan disetujui. Masukan tambahan atau perubahan diakomodasi untuk memastikan kebutuhan yang tercatat benar-benar sudah sesuai. Selanjutnya yang ke-8 adalah manajemen perubahan. Selama siklus pengembangan, perubahan kebutuhan mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlu ada proses manajemen perubahan yang jelas agar tim pengembang selalu mengikuti kebutuhan terbaru. Tahapan yang ke-9 adalah komunikasi dengan tim pengembang. Hasil analisis kebutuhan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada tim pengembang. Kolaborasi yang baik antara analisis kebutuhan dan pengembang sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari proyek ini. Sedangkan yang terakhir adalah iterasi, yaitu analisis kebutuhan bukan proses sekali jalan. Kebutuhan dapat berubah seiring waktu atau menjadi lebih jelas saat pengembangan sistem tersebut berlangsung. Oleh karena itu, iterasi dan pembaruan analisis kebutuhan diperlukan untuk menjaga relevansi dan akurasi sistem. Melalui proses analisis kebutuhan desain sistem yang mendalam dan terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya sesuai dengan spesifikasi teknis, tetapi juga relevan dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna, sehingga menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan desain konseptual. Desain konseptual merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem atau produk, di mana ide-ide dan konsep-konsep utama dikumpulkan, diidentifikasi, dan disusun secara abstrak sebelum memasuki perancangan rinci. Tujuan utama dari desain konseptual ini adalah memberikan gambaran umum mengenai bagaimana sistem atau produk akan berfungsi, bagaimana interaksi dengan pengguna nantinya akan berlangsung, serta bagaimana kebutuhan yang telah dianalisis sebelum dapat dipenuhi. Tahap ini menjadi fondasi penting bagi proses pengembangan karena konsep yang dihasilkan menjadi acuan bagi tim pengembang saat merancang solusi yang lebih konkret dan terperinci di tahap desain detail dan implementasi. Selanjutnya, rancangan sistem. Rancangan sistem ini adalah tahap kritis yang akan dilalui dalam pengembangan sistem, di mana konsep-konsep yang telah dihasilkan pada tahap desain konseptual sebelumnya tadi diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis yang lebih rinci. Pada tahap ini, ide-ide abstrak dikonversi menjadi rencana konkret mengenai bagaimana sistem akan diimplementasikan, beroperasi, dan berinteraksi dengan elemen yang lainnya, baik internal maupun
eksternal. Rancangan sistem yang baik menjadi panduan utama bagi tim pengembang untuk membangun sistem yang handal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan stakeholder. Tahap rancangan sistem tidak hanya menekankan pada detail teknis, tetapi juga mempertimbangkan fleksibilitas, keamanan, dan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan di masa yang akan datang. Proses ini sering melibatkan iterasi, di mana rancangan disempurnakan berdasarkan evaluasi masukan oleh stakeholder atau perubahan dalam penyusunan sistem. Beberapa langkah umum dalam proses rancangan sistem ini meliputi yang pertama, analisis kebutuhan dan spesifikasi. Jadi dalam langkah yang pertama ini, tinjau kembali seluruh analisis kebutuhan dan spesifikasi dari tahap sebelumnya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dalam pengembangan sistem telah tercakup. Hal ini penting agar rancangan sistem selaras dengan tujuan dari harapan pengguna atau stakeholder. Langkah yang kedua adalah pemilihan teknologi dan platform. Tentukan teknologi, bahasa pemrograman, platform, dan alat pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan proyek, batasan sumber dayanya, dan integrasi dengan sistem yang lain. Yang ketiga adalah desain arsitektur sistem. Buat struktur umum sistem, termasuk komponen-komponen utama dan interaksi antar komponen. Arsitektur ini memberikan kerangka kerja bagi implementasi sistem yang konsisten dan mudah dikelola. Sedangkan yang berikutnya adalah desain database. Jika sistem menggunakan database, rancang struktur data, tabel, relasi antar tabel, serta mekanisme integritas data yang sesuai untuk mendukung operasi sistem. Langkah berikutnya yang kelima adalah desain antarmuka pengguna atau UI UX. Rancang antarmuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan sesuai dengan identitas visual organisasi. Fokus pada pengalaman pengguna agar sistem mudah dioperasikan oleh berbagai jenis pengguna. Yang keenam, rancang algoritma dan logika bisnis. Jadi di sini kita harus tentukan alur proses, aturan, dan algoritma yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis. Langkah selanjutnya adalah rancang back-end dan manajemen data. Buat desain layanan back-end, struktur data, dan mekanisme pengolahan data untuk mendukung logika bisnis dan menjaga integritas data. Langkah yang berikutnya yang ke-8 adalah keamanan dan proteksi data. Pastikan rancangan mencakup langkah-langkah keamanan yang memadai seperti autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan proteksi terhadap ancaman eksternal. Ini penting. Dilakukan proses pengamanan dan proteksi data tersebut. Yang ke-9 adalah integrasi dengan sistem yang lain. Jika sistem harus berinteraksi dengan sistem lain, maka harus kita rancang mekanisme integrasi yang aman dan efisien. Misalnya melalui API atau protokol standar. Berikutnya, evaluasi rancangan. Lakukan tinjauan rancangan bersama tim pengembang dan stakeholder untuk memastikan
rancangan sesuai dengan kebutuhan, standar kualitas, dan ekspektasi pengguna. Langkah berikutnya adalah dokumentasi rancangan sistem. Buat dokumentasi yang lengkap dan terstruktur mengenai semua aspek rancangan sistem, sehingga tim pengembangan memiliki panduan jelas selama implementasi. Dan yang terakhir adalah persiapan implementasi. Maka siapkan lingkungan pengembangan, perangkat keras, perangkat lunaknya, dan sumber daya lain yang diperlukan agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Melalui proses rancangan sistem yang sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aspek teknis dan fungsional telah dipertimbangkan, sehingga sistem yang dibangun akan efisien, aman, mudah dipelihara, serta mampu mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Berikutnya kita akan membahas implementasi sistem. Jadi implementasi sistem ini adalah tahap di mana rancangan sistem yang telah disusun pada tahap sebelumnya diwujudkan menjadi bentuk nyata atau produk yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan fase kritis dalam siklus pengembangan sistem atau perangkat lunak, karena disinilah kode program dibuat, diuji, dan ditetapkan, selanjutnya diterapkan dalam lingkungan nyata. Keberhasilan implementasi sangat menentukan apakah sistem dapat memenuhi tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, serta standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses implementasi sistem ini mencakup beberapa langkah-langkah penting yang harus dijalankan secara sistematis, terstruktur. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, proses implementasi sistem ini melalui beberapa tahapan, beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah coding atau pengkodean. Tim pengembang mulai mengimplementasikan rancangan sistem dalam bentuk kode program menggunakan bahasa pemrograman, framework, dan alat yang telah dipilih pada tahap rancangan. Kualitas pengkodean menentukan kestabilan, efisiensi, dan kemudahan dalam pemeliharaan sistem. Langkah yang kedua adalah pengujian modul atau unit testing. Setelah coding atau pengkodean tadi selesai, maka untuk setiap modul dilakukan pengujian individual untuk memastikan bahwa modul berfungsi dengan benar dan sesuai spesifikasi. Pengujian ini membantu menentukan kesalahan lebih awal dan meminimalkan risiko masalah di tahap-tahap berikutnya. Setelah modul-modul tersebut kita uji, kita tes, langkah berikut adalah integrasi modul. Modul-modul yang telah diuji tadi digabungkan untuk membentuk sistem secara keseluruhan. Tujuan integrasi ini adalah untuk memastikan semua modul dapat saling berinteraksi dengan baik dan menghasilkan kinerja yang konsisten. Langkah berikutnya adalah pengujian sistem. Setelah integrasi dari masing-masing modul yang tadi kita bahas, sistem diuji secara menyeluruh untuk memverifikasi
bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian ini mencakup aspek fungsional, alur kerja, dan kesesuaian output untuk spesifikasi yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah setelah melakukan pengujian sistem, yaitu pengujian kinerja atau performance. Sistem diuji dalam kondisi beban tinggi atau skenario ekstrim begitu untuk mengevaluasi responsivitas, stabilitas, dan keandalan. Pengujian ini memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik dalam lingkungan produksi yang sesungguhnya. Kalau sudah selesai semuanya pengujian tersebut, maka dilakukan pelatihan pengguna. Pengguna dan personel yang terkait diberikan pelatihan agar dapat menggunakan sistem secara efektif dan efisien. Pelatihan juga mencakup prosedur operasional dan cara menangani masalah yang mungkin muncul dari penggunaan sistem tersebut. Langkah berikutnya yang ketujuh adalah instalasi dan konfigurasi. Setelah sistem siap, maka dilakukan instalasi dan konfigurasi pada lingkungan produksi. Tahap ini memastikan sistem dapat dijalankan secara penuh dan sesuai dengan infrastruktur yang tersedia. Selanjutnya adalah penyediaan dukungan. Tim dukungan teknis disiapkan untuk menangani masalah atau kendala yang muncul setelah implementasi. Layanan dukungan ini penting untuk menjaga kelancaran operasional sistem. Selanjutnya dilakukan pengawasan awal. Nah, pemantauan dilakukan secara ketat pada tahap awal ini untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan lancar. Dan yang berikutnya adalah evaluasi serta pemantauan berkelanjutan. Pada proses evaluasi ini terus dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan harapan, serta untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem. Sedangkan yang terakhir dari proses implementasi sistem ini adalah perbaikan dan pemeliharaan atau maintenance. Jika ditemukan masalah atau adanya kebutuhan pengembangan tambahan, tim pengembang melakukan perbaikan atau penyesuaian untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan keberlanjutan sistem. Implementasi sistem yang terstruktur dan cermat akan memastikan sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan. Keberhasilan di tahap ini sangat bergantung pada koordinasi dan di tim pengembang, komunikasi dengan pengguna, serta proses pengujian dan pemantauan yang disiplin. Demikian materi desain sistem. Semoga bisa bermanfaat, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.